Halo semuanya, balik lagi di channel Dian Noftani. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik aja, sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. So, gue lagi main ke daerah Cipondo, ke tempatnya Mas Fatir untuk lihat motor Satria FU yang sudah dimodifikasi jadi motor 2 tak. Wah, keren ya. Mana motornya? Ini dia motornya sebelah gue. Ini dia motornya, Suzuki Satria FU yang sudah diganti mesinnya menjadi 2 tak. Penasaran nggak ini mesinnya motor apa? Nanti gua bakal bahas detail sama ownernya tentunya. Di sini knalpotnya juga udah berubah ya, jadi 2 tak. Nah, di bawaannya itu headlamp, body ya, velg ya. Dan ada beberapa modif-modifan ya. Nanti bakal kita bahas sama ownernya langsung. Ini dia Mas Fatir. Halo. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Owner dari Satria FU yang sudah di swap engine pakai mesin Ninja 2 tak. Ninja 2 tak. Ninja RR ya? RR ya. RR. Sebelum kita bahas detailnya, boleh jelasin Mas, ini FU tahun berapa? Ini tahun 2007, warna asli dia itu silver. Aslinya silver. 2007 ya udah. Berarti itu yang masuk old ya? Yang tapi bukan yang CBU-nya. Bukan yang CBU. Oke. Yang udah starter dia. Oke deh. Kira-kira untuk converting dari segi mesin ini yang udah di custom bagian mana nih Mas? Pertama sih rangka. Rangkanya itu pokoknya dudukan yang bawaan dia dipotong semua, diubah dipasin ke mesin Ninja. Oke. Jadi sehingga ini bisa masuk mesinnya ya? Iya. Oke. Dari segi mesinnya sendiri ini ada geter-geter nggak sih? Secara kan motor review kan enteng banget ya. Terus ya. Masih banyak yang enangin kalau emang top speed gimana gitu kan. Tapi sepengalaman saya sering speeding, aman banget kok. Aman. Bahkan kena bumpingan pun masih bisa stabil motor. Stabil. Karena mungkin ada yang udah dirubah di bagian sok juga sih. Berarti jarang ya ban depannya tuh aspal gitu. standing. Pokoknya kalau lepas start H23 pasti. Oh gitu. Iya. Nah, untuk kabel bodi sendiri ini masih bawaan apa udah pakai Ninja semuanya? Dirubah semua sih. Jadi bawaan Ninja kita belah lagi, kita pasin ke rangka dia biar nggak terlalu ribet. Oke. Berarti ini semuanya pengkabelan listrikan CDI, ECU. ECU masuk kali CDI masih bawaan Ninja. Bawaan Ninja. Standar yang 1459 kalau deh. Karena kan dia Ninja tahun 2011 atau berapa saya agak lupa juga sih. Jadi emang untuk pengapian masih bawaan Ninja, tapi kalau untuk wiring kabel bodi ini udah di custom. Dari custom. Jadi perlu adanya custom dari segi kelistrikannya ya? Iya. Oke, ntar kita bongkar bodinya biar teman-teman tahu ya. Boleh. Terus kita kasih tahu juga spill harganya di akhir video biar nonton sampai akhir tentunya ya. Oh, boleh, siap. Oke deh. Sebelum ke bagian mesin ya, gue pengen tahu nih Mas. Apa tuh? Bagian modif-modifannya dari mulai depan dulu deh, dari sini bagian atas sampai ke bawah. Bagian depannya ya. Bagian depan ya? Oh, boleh. Oke. Nah, untuk handle ini pakai R25 nih. R25 ya. Karena dia lebih empuk sih, posisinya lebih ke sini tuh ya. Jadi lebih enak juga. Dan ini pun sering dipakai buat anak-anak daerah juga sih. Iya. Nah, untuk handle kanan pakai Kitako yang tahun 2007. Kitako. Iya, yang oldnya ya. Yang old lama ya. Iya. Apalagi kira-kira? Ini kayaknya stangnya juga ganti ya? Nah, stang ganti ya, karena kalau pakai karena kalau pakai bawaan dia tuh kita buat nekennya susah banget. Pasti di H23 itu motor nggak bakal kepegang. Oh gitu ya? Untuk mereknya merek Katex cuma deh. Oke. Terus spontan mungkin ya? Spontannya udah Kitako udah beda ya? Tapi yang zaman dulu juga. Sesuai tahun yang motornya kan? Iya. 2008 tadi ya? 2007. Oh 2007, oke. Pokoknya semua serba tahun tua. Terus bagian velg, nah ini velg pasti pada ngira velgnya velg mahal ya. Padahal velg standar. Velg standar. Tapi dimodif jadi
Palang 5 ya. Sebenarnya sih kalau yang buat harian kurang aman sih kalau menurut saya ya. Iya. Karena emang dia ini motor buat speeding doang dan emang gak jalan jauh. Motor hobi lah ya. Motor konten kali ya. Punya channel YouTube juga ya Mas ya? Punya. Nah, ntar kepoin nih ya, di bawah sini gua kasih channel Masnya. Boleh. Biar tahu stabil apa sih motor ini, kan udah dicek. Top speed juga pernah. Speeding. Top speed berapa nih? Terakhir 180-an sih. Itu sebelum nge-gym dan sebelum up mesin lagi ya. Oh, ini udah di-up, udah dikorek karena pas CP80 itu nge-gym kan motor kan. Akhirnya ganti blok baru sama kerkas pakai JetX juga. Kerkasnya udah ganti JetX. Karena sebelumnya pakai yang standar yang masih nggak ada bandulnya itu. Oke, wah luar biasa. Berarti ini udah pol-polan kayaknya di mesin ya? Belum. Masih bakal ada tahap lagi kok, tenang. Berarti porting udah ya? Porting udah. Udah porting. Karbunya pakai PJ34. Yang Sutco. Gede banget ya. Tangkinya kecil lagi ya. Untuk balsam berarti campur ya? Dicampur. Dia lebih karena dari yang udah lebih aman kalau buat speeding dicampur sih. Betul. Ya mengurangi lah ya intinya mengurangi resiko. Resiko nge-gym. Karena kalau udah nge-gym pusing kepala tuh kacau. Iya. Dompetnya langsung kering ntar ya. ATM menjerit, ampun. Oke deh. Jadi dari segi kaki-kaki ini masih standar ya? Tapi kalau untuk bagian stok depan udah dirubah lagi sih. Oh, dirubah lagi? Detailnya sih nggak tahu karena yang rubah abang sendiri kan. Iya. Dan dia pun oli shocknya nggak pakai oli shock tapi pakai oli samping. Olinya pakai oli samping? Iya, oli shocknya pakai oli samping. Nah, kenapa tuh pakai oli samping? Nah, itu saya nggak tahu karena yang rubah abang semua. Jadi dia yang rubah, saya tinggal terima aja dia aja. Ya? Iya. Oke deh, siap. Terus untuk disc brake-nya udah pakai Delcavic? Iya, betul. Lebar ya jadinya ya? Pengereman pun lebih mantap ya? Nyaman juga sih ya. Betul, kebanyakan sepengalaman kita ya kalau pakai FU itu kayak pengeremannya agak sedikit kurang dagdikduk gitu ya. Udah ngerem tapi masih banting-banting terus ya. Apalagi kalau rem belakang dia masih standar ya. Iya, aduh, ngeri banget pokoknya ya. Oke deh. Nah, ini untuk bannya udah soft compound dia. Udah soft compound ya, udah siap-siap nge-road race kayaknya ya. Sebenarnya sih cuma dapat konsepnya doang, tapi kalau buat membering enggak berani, trauma. Oke. Kan sempet cerita juga ya kalau motor ini kan tadinya motor road race ya kalau nggak salah ya. Liaran. Oh, liaran. Sempet jebol. Akhirnya mikirnya kan daripada pakai mesin FU lagi udah hal biasa kan. Dulu tuh ada 3 opsi, mesin FU injeksi, CBR 250 yang mono atau mesin dia. Nah, saya pun ini terinspirasi dari salah satu ada sih yang bikin juga FU dia tapi pakai body. Konten juga tuh. Konten creator juga. Itu kurang tahu deh, saya pernah lihat di shotnya YouTube itu kan. Dia itu pakai mesin Ninja, tapi dia pakai body facelift yang warna biru hitam kalau deh. Oke. Dari situlah mulai dia iseng bikin. Langsung bikin kayak gini. Iya. Oke. Nah, abis itu untuk ban pakai Pirelli ya? Iya. Ukurannya berapa nih? Yang depan 90-80, yang belakang 100/80. Profilnya pas itu ya? Apa? Profil udah pas itu ya? Udah pas ya. Oke. Karena kalau pelek dia standar, pakai pelek ban kembar kayaknya lebih tinggi yang depan karena kan dia cuma CP40 depannya kan. Betul. Iya, bahkan tadi CP85 ya. 85. Jadi kurang enak dilihat. Udah di spill ya untuk bagian ukuran bannya nanti biar lebih jelas lagi ya kan. Boleh. Takutnya ada yang komen ukuran ban. Nah, iya. Biasanya sih gitu. Iya, biasanya gitu. Kebanyakan ukuran ban. Pasti gitu ya, Nah, ini untuk radiatornya menggunakan apa nih? Radiator pakai Bipro sih, yang punya Sonic. Oke. Gambot ini ya? Apa yang sedang ya? Kayaknya sedang deh. Iya, ini yang sedang ya. Bukan yang gambot. Biasanya kalau buat ninja kan yang gambot tuh. Karena kalau pakai yang besar kayaknya terlalu gimana sih, nggak ngeliatnya kurang enak aja. Betul. Jadi ini ada beberapa bracket yang sudah di custom ya buat engine mountingnya ya, sama bagian radiator. Ya. Kalau Satria FU kan kalau kita tahu dia pakai oil cooler, benar nggak? Betul. Nah, terus untuk knalpot, urusan knalpot pakai knalpot dari tabung sampai ke perut itu merek MDM Muffler. MDM Muffler ya? Iya, dan dia pun pakai yang karbon. Oke. Suaranya agak-agak enak nih ya berarti. Beda tipis sih, tapi mungkin menang di karbonnya aja kali. Anti panas. Oke deh. Sok belakang udah diganti VND. berarti VND ya. Nah ini armnya agak panjang nih ya. Apa beda tipis sama standar sih sebenarnya. Oke, beda tipis ya. Pakai apa nih? Virosi. Yang murah-murah, yang penting look-nya dapet. Betul. Ini juga udah keren sih. Nah,
Kira-kira penasaran gak sih sama bagian dalamannya? Kita bongkar yuk, biar tahu teman-teman apa ya istilahnya buat dalamnya kayak gimana sih kalau sudah di cover. Boleh nggak nih kita bongkar? Boleh. Boleh ya. Oke, boleh. Bongkar. Bongkar motor orang. Bongkar. Nih sedia oli sampingnya ya buat campuran ya Mas? Iya, campur. Nah, terus ada botol juga nih. Kelihatan ya? Sedia oli samping dulu dong ya. Pasti dong. Nah, ini dia yang udah kita bongkar bodinya ya. Ditanjangin pokoknya. Ditanjangin. Buat temen-temen yang pengen tahu kepo dalamannya kayak gimana. Yuk, intip kita nih. Boleh jelasin nggak Mas, bagian mana yang mesti di custom? Nah, yang dirubah sama ini ya, dudukan buat bagian mesin depan sini. Oke. Dan sebisa mungkin sih ini yang tebel ya, karena biar dia itu lebih kokoh juga sih. Dan bagian sini juga nih. Ini kita tambahin semua, dan ini pun sebisa mungkin yang tebel. Las-lasannya yang tebel juga ya? Lasan harus rapi Harus juga sih, wajib emang gitu ya? wajib. Karena kan dia pakai mesin kan. Oke. Nah, kalau untuk bagian bawah, ini kenapa nggak rapi? Karena emang cuma sekedar buat contoh doang. Jadi kalau emang ada yang mau bikin, bisa dibikin lebih rapi lagi. Lebih rapi lagi tuh. Oke, siap. Apalagi nih kira-kira nih? Bagian wiringnya nih, di mana yang custom Nah. tadi? Kan Mas bilang tadi bisa di custom kan? Iya, jadi nih kalau bagian kabel bodinya ini atau wiringnya ini, kan kalau emang kita pakai punya Ninja bisa, tapi dia itu bakal lebih berantakan. Oke. Iya, karena dia lebih panjang kan. Kurang jadi, rapih dan lagi. Nah iya, jadi kalau dari di sini. awal dibikin dari kabel Ninja yang ori, kita belah-belah, kita bikin lebih pendek sih. Oke. Dan ini kenapa ini ambak-ambakan? Karena waktu awal jadi itu kan nggak pakai speedometer nih. Nah ini saya tambah, jadi ini buat kabel RPM-nya dia. Berarti ini indikator semua jalan ya? Jalan, cuman yang nggak jalan top speed, gigi netral, sama lampu jauh deket sih. Oke. Kalau untuk sen-sen, RPM semua jalan. Semua jalan. Oke. Ntar kita coba tes ya. Boleh. Terus untuk bagian coil itu pakai apa tuh? Coil pakai Suzuki RM 85 yang copotan ya. Oke. Karena dari anak-anak yang pernah nyobain copotan sama yang belian itu beda. Oke. Untuk Selang cangklong radiator. ya? Ya boleh. Cangklong pakai Kawahara sih. Oh, cangklong Kawahara. Iya. Selang radiatornya VND. Sama kesok tuh ya. sama kesoknya. Sini ada indikator. Ini indikator jalan ya? Jalan. Oke. Terus ada electric water pump-nya dipasang ya. Itu punya mobil copotan sih. Oke. Biar lebih maksimal kali ya? Iya, biar dia lebih stabil juga sih. Lebih stabil juga. Nah, untuk tabung ininya? Tabung RIS pakai Novadas. Novadas. Karena dia volumenya lebih besar. Lebih besar. Oke deh. Dibanding punya Ninja. CDI masih bawaan ya? Kelihatan CDI masih standar ya. CDI Ninjanya. Kalian bisa Ini lihat yang bagian sebelah sini. 1459 kalau deh, masih standar Ninja sih, belum yang ZX belum. Ini kerannya juga customan ya? Iya, biar dia nggak bocor. Oke deh. Karena biasanya kalau kita nggak pakai keran sering bocor juga sih. Betul. Karbu open filter, ya kan? Iya, karbo oven filter make PJ34. Membrannya juga membran, sorry apa? Intake-nya make G-Force. G-Force. Kelihatan ya dari situ ya, G-Force ya tulisannya. Di atas dia, Di atasnya ya. Iya. Apa lagi kalian nih lagi? Nah, ini ada kabel juga nih ya, kabel Kabel RS1. RS1. Yang grounding yang cabang 3 sama stabilisernya sih. Ada stabilisernya juga. Buat yang suka performance ya, penting banget ini. Iya. Nah, mungkin untuk beberapa orang pasti menilainya untuk tangkinya agak kecil ya. Betul. Berasa nggak sih? Berasa banget. Bentar-bentar ini pom bensin nggak? Pasti. Apalagi indikatornya masih jalan ya? Masih? Tapi belum nyalahin ya. Oke. Itu dia, pakai feeling juga kan? Waduh, ini mau habis nih. Masih terasa kok. Itu dia. Oke deh. Sebenarnya sih kalau waktu awal sebelum dirubah ke kelas ZX ya, dan portingnya belum dirubah, maksudnya porting yang standar, itu sebenarnya sih masih dibilang irit lah ya. Masih dibilang irit. Masih dibilang irit tapi karena setelah di porting
lebih parah. Parah banget, kacau. Karena kita ngejarnya performance kan. Iya. Karbu juga udah gede gitu kan. Nah, oke deh. Ini emang sengaja nggak pakai rem belakang ya? Karena sebelumnya kan pakai tuh. Nah, abis crash, underbone-nya yang ada rem belakangnya itu patah. Dan saya tuh malas juga belinya juga sih. Iya. Karena jarang yang simple juga. Nah, kalau emang kita beli yang kayak gini lagi, itu rem belakang tuh kurang pakem. Iya sih. Jadi ya udah mendingan dilepas kalian. Toh motor pun cuma buat speeding kok, nggak buat harian. Kayak useless gitu loh. Kalau misalnya di Satria pakai rem belakang kayak masih ngebanting. Ngeri dia, ngeri. Sekali-kalinya saya nyobain Satria FU kan, pakai rem belakang gitu. Pas hujan-hujan kayak gini agak gimana gitu kan. Mendingan rem depan sih, mana? Iya. Itu kita kontrol. Betul. Nah, misalkan ini udah di custom nih ya. Iya. Kalau kita mau balikin ke standar lagi, kira-kira bisa nggak nih? Bisa sih, bisa cuma ya? mungkin nggak bakal rapi juga. Iya. Karena ada beberapa Karena rantai udah di dipotong. custom tadi ya? Iya. Siap. Nah kan bagian tengah sini pun dipotong nih. Oh, bagian tengah situ ya? Iya. Karena dia mentok di karbu juga. Itu karbunya ya? Wah, luar biasa, karbunya gede banget. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran dengan costingnya atau budgetingnya untuk biaya merubah menjadi mesin Ninja atau swap engine-nya, kira-kira habis berapa nih yang perlu disiapkan buat teman-teman mau pakai mesin Ninja nih? Kalau di saya ya, itu nempelin atau PNP-in doang itu sekitar 2 jutaan sih. Sekitar 2 jutaan. Oke. Mungkin ada yang lebih murah tapi ya itu buat harga diri saya. Ya di lain mungkin beda lagi ya. Iya, karena setiap toko punya target sendiri kan. Betul. Tapi kalau ini kan udah di udah disenterin kan? Iya, gitu betul. Maksudnya. Ada kendala nggak sih sebelumnya kalau buat swap engine ke Ninja ini? Nyari titik tengahnya doang sih yang agak susah. Titik senternya ya? Iya, karena nggak sekali 2 kali kita ngelas ulang. Karena kalau belum lurus banget, takutnya kan kita buat top speed itu agak bahaya juga. Nggak semudah kita, oh iya tinggal tempel. Iya, nggak gitu. Nggak gitu sih konsepnya ya, bener nggak sih? Iya, di sini tadi udah dijelasin bagian mana aja tadi ya, yang di custom kan? Gitu. Kalau buat temen-temen yang mau custom, Masnya bisa ya dibantu ya? Bisa. Nah, nanti kasih nomornya di bawah ini. Ya, tadi untuk costingnya totalnya sekitar 2 jutaan. Kalian siapin dananya ya. Itu udah termasuk mesin belum? Oh belum. Oh belum mesin ya? bawa sendiri aja. Dicatat ya, mesin bawa sendiri dari rumah. Jadi kalian beli mesin satu gelondongan tuh ya? Iya. Sama wiringnya nggak? Boleh ya? Kalian dibikinin. Sama wiringnya, sama CDI, coil ya? Iya. Perlu bawa sendiri kan? Perlu. Oke deh. Berarti untuk kelistrikan masih half wave ya? Belum full wave ya? Iya. Nah itu aja, sama radiator tentunya ya? Betul. Nah, biar radiator kalian juga. pesen lah. Banyak itu di online shop. Bisa pakai Bipro juga kayak gini. Kalau mau simple dan pakai sayap itu bisa pakai FUFI. Nah itu bisa. dia. Bisa pakai itu juga agak ramping. Lebih ramping dia. Bisa Karena dia dipasangin sayap. Betul. Karena sebelumnya dia ini pakai FUFI. Dan emang saya pakai sayap juga. Tapi pas abis speeding jebol ganti Bipro. Iya. Jadi nggak bisa pakai sayap samping. Oke deh. Udah jelas ya? Udah jelas. Pokoknya secara rinci tadi total biayanya belum termasuk bagian mesin. Kalau untuk bagian mesin pasaran berapa Mas? Kalau misalnya kita nyari nih, setahu Mas aja deh. 4 sampai 6 juta mungkin ya, tergantung dia lengkap atau enggak dan set atau enggak. Karena ini beli murah lengkap emang kan. Beli mesin murah. Iya. Benerinnya jauh banget. Jauh banget. Iya. Karena mesin kan mati ya, maksudnya only mesin doang doang kita nggak bakal tahu. Kita nggak bakal tahu sebelum kita bongkar dulu. Tuh. Betul, itu dia. Apakah udah OB atau gimana ya kan? Ini aja blok habis 3. Habis 3 blok ya kan. Ini udah 3 blok nih ya. Kulkas 1, 2 udah 2 kulkas. Nah, penasaran ya? Mau dengerin suara dari motor Satria FU 2 tak itu? Boleh. Boleh nyalain Mas? Boleh, onin. Sekalian lihat indikatornya ya, tadi jalan apa aja? RPM jalan, terus? RPM jalan, sen pun nyala sih. Oke, sen juga nyala ya? Iya, kalau untuk di jalan klakson bisa tapi belum saya pasang. Oke, siap. Untuk knalpot sendiri bisa pesan di mana nih? Bisa di saya juga, MDM. Pokoknya masalah MDM bisa saya. Boleh. Kirim-kirim juga bisa, nah aman. Di bawah ya nomornya ya. Oke Mas, boleh nyalain? Boleh. Sambil digas tipis-tipis. RPM jalan ya, RPM jalan.
Suaranya ciri khas Ninja banget. Karena mesin Ninja. Nah ini dia kenapa agak lebih kasar karena bearingnya pakai yang FAG itu loh. Oh, FAG. Cukup kali ya, cukup ya. Ya. Oh ya, itu dia suaranya ya. Mantap, mantap, mantap. Dan tadi udah di spill semuanya ya, mulai dari biaya, terus pemasangan apa namanya customan bracketnya di bagian rangka, terus untuk wiringnya juga udah dikasih tahu ya. Pokoknya sih simpel itu ya, biayanya juga cukup terjangkau, 2 juta ya. Kalian sudah bisa convert mesin Ninja gitu. Untuk pertanyaan lengkapnya enaknya di komen aja kali ya. Boleh, boleh. WhatsApp di bawah ini ya, atau channelnya Mas di mana? Di RSM Otomotif. RSM Otomotif di bawah ini ya. Oke, see you next video. I hope you like it. Salam 2 tak. Thank you Mas. Thank you. 2 kali ya. Kayak